Oke, selamat malam Febri. Selamat malam, Kak. Oke, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu walaupun via daring karena keterbatasan eh, kita saat ini karena situasi sekarang kan lagi COVID-19 nih. Jadi ya kita proses konsulnya atau pertemuannya hari ini via daring saja. Oke. Sebelumnya terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir. Sama-sama, Kak. Oke. Apakah suara saya terdengar jelas, Febri? Cukup terdengar jelas, Kak. Oke, kalau begitu. Baik. Jadi, Febri hari ini apa kabar? Kabar saya hari ini cukup lumayan baik, Kak. Oke, baik. Lumayan baik ya. Oke. Iya. Eh, Kira-kira tadi tuh sebelum kita join di Teams, di Zoom ini, Febri ngapain aja? Tadi itu kerjakan kerjaan rumah sama beberapa tugas yang memang penting buat dikerjakan, Kak. Oke, baik. Mengerjakan pekerjaan rumah ya. Hmm. Pekerjaan rumahnya tadi tuh ngapain aja? Tadi membersihkan tempat tidur sama mengganti sarung bantal, Kak. Oke, baik. Febri cukup rajin juga ya di rumah. Lumayan lah, Kak. Baik. Baik, sebelumnya kalau boleh tahu, Febri sudah pernah mengikuti konseling belum? Kalau proses konseling saya pernah dengar tapi belum pernah ngikutin gitu, Kak. Proses konseling itu apa? Oke, baik. Sebelumnya berarti belum pernah ya? Belum pernah. Baik, kalau begitu sebelum kita masuk ke sesi konseling kita, jadi aku mau jelaskan dulu terkait apa itu konseling gitu. Oke. Oke, baik. Jadi proses konseling itu secara sederhananya adalah bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli dalam upaya untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh konseli ini. Jadi dalam hal ini konselinya itu adalah Febri dan konselornya itu adalah saya. Oke, apakah Febri paham yang saya maksud? Cukup bisa dapat dipahami, Kak. Oke, baik. Syukurlah kalau bisa dipahami. Oke. Jadi kakak juga mau jelaskan kalau proses konseling kita pada hari ini ada sebuah kontrak waktu gitu. Jadi proses konseling kita akan berlangsung kurang lebih sekitar 20 atau sampai 30 menit ke depan. Jadi harapannya di sini Febri dapat dengan terbuka gitu untuk menceritakan atau menjelaskan permasalahan yang saat ini sedang Febri alami gitu. Oke, apakah Febri mengerti? Mengerti, ya? Oke, kalau begitu sejauh ini berarti proses konseling kita sudah bisa dimulai ya? Baik, Kak. Oke, kalau begitu terima kasih kalau Febri sudah paham dan sudah berkenan untuk dimulai. Jadi sekarang Febri dapat menceritakan gitu permasalahan yang saat ini Febri alami gitu. Silakan Febri. Oke, jadi gini, Kak. Sejak adanya COVID-19, ini saya itu terkadang sering merasa sedih gitu, Kak. Terus alasannya karena kan saya tidak diperbolehkan keluar rumah karena maraknya orang-orang yang terpapar oleh COVID-19, Kak. Dan saya sering merasa tidak bisa mencintai kesempurnaan diri yang saya miliki juga, Kak. Saya juga tidak tahu kenapa bisa muncul pikiran seperti itu. Oke, jadi semenjak adanya penyebaran virus COVID-19 ini, Febri sering banyak menghabiskan waktu di rumah gitu ya. Iya, Kak. Jadi sering cuma di rumah, cuma di dalam rumah aja, nggak pernah keluar. Kalau keluar rumah tuh cuma menyapu halaman atau membersihkan halaman kayak gitu doang sih. Nggak pernah sampai yang jauh-jauh. Oke, baik. Berarti
selama ini segala aktivitas dilakukan semuanya dari rumah gitu. Jadi Febri kalau boleh tahu sekarang masih sekolah atau sudah bekerja gitu? Masih sekolah, Kak. Oke, baik. Masih menempuh pendidikan berarti ya. Mm. Baik. Kalau boleh tahu nih, Febri udah berapa lama nih melakukan segala aktivitas dari rumah? Contohnya mungkin komunikasi dengan teman-teman atau bersekolah via daring gitu atau melalui online. Oke, kalau aktivitas eh, di rumah itu semenjak eh, Februari 2022, Kak. Oh, berarti kurang lebih sudah berjalan 1 tahun ini ya. Iya, Baik. Eh, tadi Febri mengatakan bahwa sering merasa sedih gitu, sering merasa apa atau mm-mm. tidak dapat mencintai kesempurnaan diri yang dimiliki. Kalau boleh tahu, kira-kira itu penyebab bisa muncul pemikiran atau perasaan seperti itu, kira-kira dikarenakan oleh apa Febri atau disebabkan oleh apa? Nah, jadi kan apa hobinya itu saya itu kan suka ngumpul sama teman-teman, juga eh, sharing atau komunikasi sama teman-teman. Tapi sekarang sedihnya karena sekarang itu malah hubungan sama teman-teman itu nggak bisa ngumpul lagi, jadi cuma bisa via WA atau video call gitu, Kak. Cuma bisa itu aja, ataupun eh, via yang lainnya bisa online gitu. Oke, baik. Jadi perasaan sedih ini, perasaan hampa itu muncul karena bisa disimpulkan karena aktivitas yang sebenarnya dilakukan dari rumah gitu. Karena dulu kebiasaannya Febri kan sering bertemu, kumpul, Hmm. nongkrong. Jadi semenjak adanya COVID ini, Febri nggak bisa ketemu lagi nih, atau nggak bisa melakukan aktivitas yang sering dilakukan pada umumnya gitu. Apakah begitu? Iya, iya, Kak, betul, Kak. Kalau begitu. Eh, Kakak boleh tahu nggak, Febri ada hobi atau apa gitu? Eh, ada sih, Kak. Kalau hobi saya itu kan untuk apa mengurangi kejenuhan. Jadi saya itu dengarnya mendengar musik, Kak. Oke, jadi semenjak adanya COVID ini, Febri eh, mempunyai hobi atau hobi Febri itu hanya mendengarkan musik saja ya? Kira-kira Iya. kenapa? Kira-kira kalau boleh tahu kenapa Febri hobinya mendengarkan musik? Apakah karena memang hanya itu hobi yang bisa dilakukan atau memang hobinya dari kecil itu saja? Eh, Kalau hobi kan beragam nih, tapi kalau semenjak COVID-19 kan hobi yang kayak bermain bola ataupun bermain yang itu bermain secara eh, bertemu dengan orang lain itu kan nggak bisa dilakukan. Jadi hobinya ya pengen mendengarkan musik, jadi mencari hobi-hobi baru gitu, Kak, karena terbatasnya jarak dan waktu, serta terbatasnya antara apa eh, ada batasan untuk tidak bertemu dengan orang lain. Nah, COVID-19 jadi saya mencoba untuk mencari hobi-hobi baru, yaitu mendengarkan musik juga gitu, Kak. Oke, mendengarkan musik ya. Kalau boleh tahu nih, kira-kira Febri sejauh ini senang mendengarkan musik apa gitu atau lagu apa gitu atau ada dari band apa gitu Oke, musiknya. kalau sekarang sih lebih ke lagunya Dewa 19 gitu, Kak, yang judulnya Kangen. Jadi sering disetel karena ngerasa lagu itu menggambarkan diri saya yang itu kangen pada masa-masa sebelum COVID-19 gitu, Kak. Oke, baik. Relate betul ya, relate sekali ya Iya. terhadap fenomena yang saat ini sedang terjadi gitu Mm-mm. di kehidupan Febri. Jadi Febri sejauh ini sering mendengarkan lagu itu gitu atau senang mendengarkan lagu dari bandnya Dewa 19 yang judulnya Kangen gitu. Oke, Iya. oke baik gitu. Mungkin ada baiknya kalau kita sama-sama mendengarkan lagu tersebut. Apakah boleh Febri? Oke, boleh.
Saya setel gitu Kak ya. Oke, kalau memang Febri berkenan untuk memutar lagu tersebut, silakan. Oke. Apakah terdengar jelas? Belum terdengar, Febri. Apakah sudah terdengar Kak? Ya, terdengar. Silakan dilanjut. Febri, halo. Iya. Mungkin lagunya bisa diulang lagi karena lagunya agak putus-putus gitu. Soalnya Oke. saya juga tidak terlalu mendengar jelas gitu. Oke. Coba saya ulang lagi ya. Aku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan ada diriku kalau mencarimu bersama lagi katanya padaku kapan aku akan kembali lagi atau kata kuasa melawan melakukan dada yang membawa rasa pertemuan kita dan diri saat bersama dirimu semua darimu sama saya menahan rasa ingin jumpa percaya padaku aku merindu kamu pulang melepas semua kerinduan. Iya, jadi seperti itu Kak lagunya. Oke, baik. Lagunya Dewa 19 yang berjudul Iya, Langsung. betul Kak. Iya. Baik, terima kasih Febri karena sudah memutarkan lagu tersebut. Oke, baik. Lagu ini sejauh ini sering gitu diputar oleh Febri. Kira-kira kalau boleh tahu, selain alasan mengapa Febri memilih lagu ini, kira-kira lagu ini menurut Febri sangat relate betul ya sama kehidupan Febri saat ini. Iya benar karena lagunya dengan kehidupan saya sekarang itu sangat kayak kan kalau sebuah pertemuan itu kan kalau memang tidak bertemu kan menimbulkan rasa rindu, rasa kangen gitu. Jadi kayak judul kayak penggalan katunya penggalan lagunya itu semua kata rindumu membuatku tak berdaya itu kayak teman-teman tuh ngomong kalau kita tuh kayaknya lama nggak kumpul jadi rasa rindu betul. Jadi relate lah sama kehidupan yang sekarang sama COVID-19. Oke, baik, baik. Terima kasih Febri. Oke, setelah Febri memutar lagu tersebut, lagu yang sering didengarkan Febri akhir-akhir ini, kira-kira perasaan apa yang muncul saat ini Febri? Ketika tadi itu mendengarkan lagu tersebut, atau mungkin ada liriknya yang ngena begitu di perasaan Febri atau bagaimana? Apakah bagaimana perasaan Febri saat ini? Kalau perasaannya sih kalau untuk apa untuk pas mendengarkan lagu ini jadi saya ingat sama teman-teman jadi perasaan yang timbul karena mendengar lagu ini tuh ada perasaan sedihnya sih Kak. Oke, perasaan sedih.
Oke. Kira-kira kalau diskalakan nih dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira tingkat kesedihan Febri itu ada di angka berapa gitu? Untuk skala dari 1 sampai 10 kayaknya saya tempatkan di angka 4 atau enggak 5. Oke, 4 atau 5. Itu skala kesedihan yang dialami Febri saat ini. Iya. Oke, berkaitan dengan permasalahan yang sudah Febri jelaskan tadi, terkait juga dengan hobi dan jenis musik atau judul musik yang Febri dengarkan, kira-kira ada yang mau diceritakan lagi nggak? Kalau saya sih mungkin cukup itu saja dulu Kak, karena yang saya rasakan yang paling dominan dari permasalahan saya itu cuma jarang kumpul aja lagi, kayak sedih aja kalau sekarang itu masih COVID-19. Semoga COVID-19-nya atau tidak ada varian baru atau cepatlah tidak, maksudnya virusnya nggak lagi menyebar dengan luas gitu, Pak. Bisa ditangani. Oke, amin. Kita berdoa sama-sama semoga situasinya segera membaik dan Febri juga bisa segera gitu berkumpul untuk ketemu gitu dengan temannya, nongkrong lagi, kumpul-kumpul bareng lagi. Oke, Iya. baik. Dikarenakan waktu kita juga terbatas, saya rasa mungkin sesuai dengan kesepakatan kita di awal bahwa mungkin sesi konseling kita akan segera berakhir nih Febri. Oke. Apakah Febri ada yang mau diceritakan atau ditanyakan lagi? Kalau sekarang cukup Kak, cukup. Oke, baik. Berarti bisa segera kita akhiri ya sesi konseling kita pada hari ini. Oh ya, nanti untuk pertemuan berikutnya itu akan saya informasikan lagi ya, jam, hari, dan tanggal berapa gitu kita akan bertemu lagi. Baik Oke, Kak. oke, baiklah kalau begitu Febri, terima kasih atas waktu dan kesempatan karena Febri Terima sudah kasih kembali. Iya. bertemu hari ini. Oke, mungkin sekian Febri pertemuan kita hari ini. Terima Baik kasih. Kak. Terima kasih kembali Kak. Sehat selalu. Sama-sama Febri.